Shalom Jemaat GB Diaspora Sejahtera, bersyukur minggu lalu kita mengadakan ibadah Paskah di NICC. Ibadah onsite WBI Kolaborasi Malang dan Surabaya dalam rangka Kartinian. Dan di hari Sabtu 23 April, ibadah Paskah Diaspora Generation. Bersyukur dengan perkembangan COVID-19 yang sudah melandai dan pemerintah juga sudah memberikan kelonggaran untuk bisa menghadiri ibadah-ibadah di tempat ibadat. Maka gereja pun juga telah membuka ibadah onsite untuk Malang City Blessing hari Rabu pukul 19 untuk Kota Malang. Doa malam hari Kamis pukul 19 untuk Kota Surabaya. Kemudian ibadah doa puasa hari Sabtu pukul 10. Bapak Ibu, kita bisa kembali menabur dalam lumbung 1000. Persembahan ini untuk membantu guru-guru di masa pandemi. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dikatakan, "Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Mari jemaat Tuhan, kita terus berdoa, mendukung program gereja yang ada, juga mendukung pembangunan rumah Tuhan NICC. Seberapapun taburan Bapak Ibu bagi pembangunan NICC, persembahkan dengan penuh syukur di hadapan Tuhan dan dengan tulus hati. Nah, itulah jemaat Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Namun sebelumnya Bapak Ibu, kami akan menyapa bagi Bapak Ibu yang beribadah pada pagi ini melalui online, baik melalui YouTube channel maupun Sejahtera FM. Kami sampaikan salam sehat, semangat dan sukacita. Mari sebelum kita mengibadah kita, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan yang diambil di kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, Allah Sang Pencipta langit, bumi, lautan dan segala isinya, Allah yang kami kenal, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih kepadamu ya Bapa. Tuhan yang telah memelihara di dalam kami. Kami bersyukur Tuhan telah berikan kesehatan bagi kami, keluarga rumah tangga kami. Bahkan kalaupun kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Terlebih pagi ini Tuhan, Kau berikan kesempatan kembali buat setiap kami umat-Mu. Untuk kami boleh datang menghampiri tata kasih karunia Allah. Untuk kami beribadah, untuk kami memuji, menyembah Tuhan. Bila sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, layakkan setiap kami kudusan kami, sehingga sungguh bagi setiap kami umat-Mu yang dengan khusus hati datang kepada Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh menikmati lawatan Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini Tuhan, dalam berkat Bapa Putra Roh Kudus, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Di atas segala.
dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Mari masuk ke hadiratnya. Masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kudus. Amin. Mari suasana masih dalam suasana Paskah Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mati tapi dia bangkit. Amin. Dia bangkit di antara orang mati. Dan kita percaya jika Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus hidup dalam hati saudara dan saya, hidup kita tidak akan pernah sama. Amin. Tapi hidup kita akan berubah dari hari ke hari, semakin serupa dengan Kristus. Haleluya. Hidupku takkan sama. Jadikan Tuhan satu-satunya alasan bagi kita hidup. Haleluya. Haleluya Yesus.
bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah sama karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Glory. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Mari katakan kanan kiri saudara, hidupmu tidak akan pernah sama. 1, 2, 3. Hidupmu tidak akan pernah sama. Amin. Haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hidup kami berarti karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau tahu kerinduan kami Bapa. Ketika kami ditebus dengan darah yang sangat mahal. Ajar kami mengerti bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Kerinduan kami mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, ini hati kami. Bentuk kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni.
Ku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ini kerinduan kami. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Ini hati kami, Tuhan. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, kami mau Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Di setiap langkah kami hanya menghormat kemuliaan nama-Mu, Yesus. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, serahkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Mari semua berdiri. Dengan sepenuh hatimu katakan, aku ingin menyenangkan hatimu Tuhan. Itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya, Yesus. Kerinduanku hanya untuk menyenangkanmu. Kerinduanku hanya untuk memuliakanmu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kaulah Tuhan dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami, ini hidup kami. Pakai kami Bapa, pakai kami sebagai alat-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu setiap hati kami. Terima kasih. Seberapa kerinduan kita untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Hanya Dia yang tahu. Mari segenap hatimu katakan, menyenangkanmu, Senang
menyenangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, kerinduan kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh hadir di tempat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan, untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan semuanya boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur itu boleh semakin berakar, semakin bertumbuh dan semakin berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh berdampak dan pada akhirnya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kuasai ruangan ini Tuhan, terlebih ruangan hati kami. Lawat kami Tuhan, penuhkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah, dan hati kami, kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja, dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya boleh berjalan dengan lancar, hanya Roh-Mu dan kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat Paskah. Salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk pertama kali bisa melayani di DSCM Surabaya ini. Bapak Ibu, beberapa Bapak Ibu sudah kami kenal karena sering ke Malang. Nama saya Simon Skojo Bapak Ibu. Saya berasal dari kota kecil yaitu di Magetan, ujung Jawa Timur paling barat. Bapak Ibu, kota paling barat di Jawa Timur di bawah Sarangan. Istri 1, anak 2. Bapak Ibu, jangan dibalik, istri 1, anak 2. Bapak Ibu, kami dikaruniai anak ini karena kemurahan Tuhan, hal yang luar biasa karena keajaibannya, di mana waktu itu kami bekerja di Jakarta, kami sudah menikah selama 7 tahun, belum dikaruniai oleh anak, belum dikaruniai anak Bapak Ibu. Kami sudah berobat ke sana kemari, mungkin ada 4 atau 5 dokter, ternyata belum membuahkan hasil waktu itu. Ada satu dokter lulusan Jerman katanya pandai, ketika kami ke sana konsultasi, dia bilang ini harus dioperasi. Kalau habis dioperasi kira-kira bisa punya anak enggak dok? Oh ya belum tahu, saya lihat dulu dalamnya ada apa. Pindah ke dokter, terakhir kami pergi ke seorang dokter di daerah Pluit di Jakarta, daerah Muara Karang sana. Kemudian disuntik, istri saya memang ada masalah dengan organ reproduksinya. Kemudian 2 minggu disuruh kembali. Setelah itu dilihat oleh dokter itu, dia bilang istrimu tidak bakal bisa punya anak. Karena waktu itu mungkin diberi obat semacam doping, setelah 2 minggu dilihat kalau sel telur itu subur atau tidak itu kelihatan. Ini dia bilang tidak ada sel telurnya sama sekali. Bayi tabung pun tidak mungkin, kata dokter pada waktu itu. Kami sempat syok juga. Kita tahu kalau teknologi bayi tabung diambil sel telur dari wanita, kemudian dipertemukan dengan benih dari pria dengan proses dan diproses dengan suatu alat, kemudian bisa lahir suatu janin. Tapi kami tidak berputus asa, kami tetap berdoa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin.
waktu Tuhan bukan waktu manusia. Tahun 2002 lahir anak yang pertama wanita, tahun 2024 lahir anak yang kedua laki-laki, 2 anak cukup. Bapak Ibu, Tuhan kita luar biasa, Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, bulan keempat ini, bulan April, gereja kita menetapkan sebagai bulan WBI, Wanita Battle Indonesia. Banyak para wanita yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam Alkitab. Ada Esther, ada Ruth, ada Deborah, Maria Magdalena, dan banyak lagi wanita-wanita yang lain yang dipakai oleh Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu di tempat ini pun akan banyak para wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Amin. Tepuk tangan buat para wanita dulu Bapak Ibu. Tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu tentang wanita juga Bapak Ibu. Saya beri judul keputusan yang membawa perubahan. Saya ulang, yaitu keputusan yang membawa perubahan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Allah itu sangat mengasihi kita. Dia selalu memberikan yang terbaik buat kita karena kita ini adalah umat kesayangannya, kita ini adalah milik kepunyaannya. Tapi yang sering terjadi, Bapak Ibu, kita selalu ada masalah-masalah yang harus kita hadapi di dalam kehidupan kita. Setelah saya pelajari Bapak Ibu, tidak semua masalah terjadi karena Tuhan sedang memproses hidup kita untuk mengangkat kita ke level yang lebih tinggi. Tetapi ada beberapa hal bahwa salah itu disebabkan kita ini salah dalam mengambil keputusan, kita keliru dalam mengambil sebuah keputusan. Bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari, kita salah memilih pasangan hidup, kita salah memilih pekerjaan, kita salah memilih usaha, kita salah memilih bidang bisnis, atau kita salah memilih teman, salah memilih studi, dan lain sebagainya. Itu bisa berakibat kita ini mengalami hal-hal yang tidak baik. Bapak Ibu, hidup ini adalah rangkaian keputusan demi keputusan. Setelah kita bangun pagi saja, kita harus memutuskan sesuatu. Mau saat teduh dulu, atau saya ngopi dulu, atau saya mandi biar seger, baca firman-Nya biar semangat. Itu adalah sebuah keputusan kita. Atau kita ini mau pakai baju apa, sepatu warna apa, itu adalah keputusan-keputusan yang harus kita putuskan setiap hari. Bapak Ibu, manusia ketika diciptakan, Tuhan memberikan yang namanya free will atau kehendak bebas. Manusia diberi kebebasan untuk berpikir, untuk memutuskan sesuatu, Bapak Ibu. Manusia tidak diciptakan seperti robot yang sudah diprogram, yang hanya melakukan ini itu sesuai dengan penciptanya. Tetapi manusia diberi yang namanya free will atau kehendak bebas. Ini keputusan atau otoritas itu diserahkan kepada manusia itu sendiri. Area ini yang tidak disentuh, yang tidak dijamah oleh Tuhan. Makanya Adam dan Hawa bisa mengambil keputusan yang salah dan berakibat fatal di kemudian hari. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari seorang wanita, tokoh wanita yang bernama Ruth, Bapak Ibu. Karena keputusan yang benar di dalam hidupnya, maka Ruth ini mengalami perubahan di dalam hidupnya. Bapak Ibu, kitab Ruth ini merupakan kitab yang istimewa di dalam Alkitab. Yang pertama, cuma ada 2 nama dengan nama wanita di dalam Alkitab. 1 Esther, 1 Ruth, Bapak Ibu. Yang kedua, Ruth ini bukan cuma sekedar wanita saja, tetapi dia wanita yang berasal dari negeri Moab, yaitu orang yang tidak menyembah Allah, orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Seperti kita tahu bahwa Moab ini adalah keturunan dari Lot dengan salah satu anak perempuannya yang melakukan hubungan yang tidak baik sehingga melahirkan bangsa Moab ini.
Lah bangsa Moab itu sendiri dia menyembah dewa-dewa yang bernama dewa Kamos ataupun biasa dipanggil dengan dewa Gemos, Bapak Ibu. Kisah tentang Rut ini dimulai ketika ada satu keluarga, yaitu yang bernama Elimelek dan Naomi, kemudian dia punya 2 anak laki-laki yang bernama Mahlon dan Kilion. Dia tinggal di Bethlehem, Yehuda, Bapak Ibu. Keluarga ini bersama kedua anaknya itu pindah ke daerah Moab untuk menetap di sana karena pada saat itu di Yehuda sedang mengalami bencana kelaparan. Saat itu mereka hidup di zaman hakim-hakim. Kita tahu zaman hakim-hakim keadaan itu begitu kacau, banyak orang yang dalam kehidupannya tidak taat lagi kepada Allah, kemudian banyak peperangan, keadaan menjadi tidak aman, dan saat itu mereka sedang menghadapi bencana kelaparan. Bapak Ibu, sesampainya di negeri Moab ini, tak lama kemudian Elimelek ini meninggal dunia. Tinggallah Naomi dengan kedua anak laki-lakinya. Mereka akhirnya mengambil menantu orang Moab, yang satu bernama Orpa, yang satu bernama Rut, Bapak Ibu. Mereka tinggal di situ, Alkitab menceritakan kurang lebih selama 10 tahun, Bapak Ibu. Tidak lama kemudian, kedua anak laki Naomi ini, Mahlon dan Kilion, ternyata meninggal juga, Bapak Ibu. Tinggallah Naomi dengan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Rut ini, Bapak Ibu. Kemudian Naomi ini berpikir, saya akan kembali ke Bethlehem, saya mendengar Tuhan sudah berkarya di Bethlehem, sudah bekerja, keadaan Bethlehem pun sudah dipulihkan. Singkat cerita, Naomi bersama kedua menantunya ini akan balik ke Bethlehem. Di tengah perjalanan Naomi ini berkata, engkau Orpa dan Rut, apakah tidak sebaiknya engkau kembali ke negerimu? Saya sudah tidak punya anak laki-laki yang bisa diharapkan untuk menikah denganmu lagi. Engkau masih muda, engkau masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Yang luar biasa, singkat cerita Orpa ini akhirnya meninggalkan mertuanya, pulang ke negeri Moab. Rut tetap setia untuk mengikuti Naomi. Bapak Ibu, mari kita baca dalam Rut 1 ayat 14 sampai 22. Rut pasal yang pertama ayat 14 sampai 22, saya bacakan dengan cepat. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, disitulah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi, sebutlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Bapak Ibu, pagi hari ini mari kita pelajari keputusan yang diambil seorang yang bernama Rut ini, bagaimana dia mengambil keputusan sehingga kehidupannya mengalami perubahan. Yang pertama, Bapak Ibu, Rut mengambil keputusan untuk
percaya kepada Allah. Bapak Ibu, Rut berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Allahnya Naomi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu dalam Alkitab, Rut ini bukan hanya seorang wanita biasa saja, tetapi dia seorang wanita mandiri, suaminya sudah meninggal, kemudian dia punya latar belakang bukan sebagai orang yang percaya kepada Allah, tetapi Rut ini bisa dan berani mengambil keputusan dan beriman kepada Allahnya Naomi, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa itu. Meskipun keadaan di sekitarnya tidak terlihat baik, Bapak Ibu, tidak ada sesuatu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa segala sesuatu ini jelas. Masa depannya tidak kelihatan baik, Bapak Ibu. Tetapi Rut ini berani melihat dengan kacamata imannya dan percaya kepada Allah. Selama kurun waktu 10 tahun ini saya yakin Naomi dan suaminya memperkenalkan tentang Allahnya bangsa Israel, memperkenalkan tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, yang sudah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, yang sanggup melakukan mujizatnya, Allah yang berkuasa. Kemudian iman Rut ini bisa bangkit dan dia berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Allahnya Naomi. Kita baca Ibrani 11 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Meskipun yang dilihat dengan mata kepala Rut ini Bapak Ibu, kondisi keluarga dari suaminya ini adalah kemalangan, kemudian nasib buruk. Tetapi Bapak Ibu, Rut ini luar biasa, dia berani percaya kepada Allahnya Naomi. Saya yakin pada saat itu Naomi selalu menceritakan tentang Allah, selalu menceritakan tentang firman Tuhan, sehingga Rut ini kenal siapa Allahnya Naomi. Kemudian imannya ini bangkit, Bapak Ibu. Roma 10 ayat 17 dikatakan di situ, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu. Dengan penjelasan Naomi, mungkin Elimelek pada saat hidup memberitakan tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, iman dari menantu dari Naomi ini bisa timbul. Kemudian dia bisa tahu dan mengenal kepada Allah yang benar, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, di saat momen-momen Paskah ini, kita ceritakan kepada orang-orang di sekitarnya tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu, yang akan membuat orang di sekitar ini tahu, orang di sekitar kita ini boleh mengenal Kristus, boleh mengenal akan siapa Yesus itu, bagaimana dengan kuasanya, bagaimana dengan pengorbanannya di kayu salib, bagaimana dengan kebangkitannya, bagaimana dengan keselamatan yang pasti dalam Tuhan Yesus, maka orang di sekitar kita pun akan boleh mengenal Tuhan Yesus dan mendapat bagian keselamatan juga di dalam Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan setelah melihat bukti-bukti kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tetapi mereka meskipun tahu akan kebaikan Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang bisa punya komitmen secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam kisah Rut ini, kita bisa belajar ada 3 orang wanita yang menggambarkan 3 jenis orang yang percaya, Bapak Ibu. Yang pertama tadi kita lihat 3 wanita ini, ada Naomi, ada Orpa, ada Rut. Naomi, Bapak Ibu, ini menggambarkan kondisi orang yang percaya yang mudah panik, dia cepat melakukan kehendaknya sendiri, dia tidak minta hikmat dari Tuhan terlebih dahulu, kemudian tidak minta petunjuk Tuhan terlebih dahulu, sifatnya ini gerusa-gerusu, serba tidak punya pertimbangan lagi, Bapak Ibu. Ketika terjadi bencana kelaparan, Naomi dan suaminya ini mereka
tidak menunggu waktu Tuhan bekerja, tidak bertanya dulu kepada Tuhan, kemudian tidak berseru kepada Tuhan, tetapi malah mengambil keputusan pindah ke Moab, Bapak Ibu. Ketika di Moab, dia mengalami berbagai macam permasalahan, dia mengambil keputusan untuk kembali lagi di Bethlehem. Kita tahu bahwa Naomi ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak berdoa terlebih dahulu minta petunjuk kepada Tuhan. Akibatnya kehidupannya senantiasa dirundung oleh kemalangan demi kemalangan. Nah, contoh ini jangan ditiru Bapak Ibu. Kita dalam kehidupan ini jangan mengandalkan diri kita sendiri, jangan berjalan dengan kehendak kita sendiri, jangan berjalan dengan pengalaman kita sendiri, jangan berjalan dengan kepandaian kita sendiri barangkali Bapak Ibu. Eska pernah mengalami hal yang sama, yaitu dia pernah mengalami bencana kelaparan dalam kehidupannya, tetapi Eska ini memilih untuk menurut kehendak Tuhan. Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir, tetapi tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Dan Eska ini taat, maka Eska boleh mendapatkan berkat. Dalam Kejadian 26 ayat 12 dikatakan, maka menaburlah Eska di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah kita mengandalkan diri kita sendiri, jangan pernah mengandalkan pengalaman kita, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita. Sebagai orang percaya senantiasa kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dalam Yeremia 17 ayat 7-8 dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan, itu karena itu adalah kunci kemenangan orang percaya dalam menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi Bapak Ibu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, tipe Orpa Bapak Ibu. Orpa di sini menggambarkan orang percaya yang sudah mengerti tentang kebenaran, dia sudah mendapat pengajaran tentang kebenaran, dia sudah mendengar tentang Tuhan yang benar, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hidup, tetapi tidak berani melangkah dengan iman. Itu tipe orang yang cari amannya, dia mau main aman, Bapak Ibu, cari jalan yang mudah, tidak mau keluar dari zona nyamannya untuk berjalan dengan iman. Terbukti dia pulang ke rumah keluarganya ketika segala sesuatu yang kelihatan itu masa depannya kok seolah-olah menjadi suram. Kok kelihatannya ke depannya ini kok mengalami kesulitan yang sangat amat. Kemudian yang dilihat dengan matanya ini adalah hal-hal yang tidak baik. Orpa ini tidak mau menggunakan kacamata imannya. Padahal yang namanya iman itu harus melangkah, Bapak Ibu. Tipe Orpa ini jangan kita tiru juga dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikianlah juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, dalam Alkitab diceritakan tentang ada seorang wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Apakah wanita itu berdoa, kemudian dia berkata, barangkali kalau Tuhan Yesus lewat, saya akan pegang jumbai jubahnya, maka saya akan sembuh. Tidak, Bapak Ibu. Dia tidak cuma sekedar berharap Yesus lewat di depannya, kemudian dia pegang jumbai jubahnya, lalu dia mengalami kesembuhan. Tetapi wanita ini berani melangkah, Bapak Ibu. Dia mengalami pendarahan selama kurang lebih 12 tahun. Kondisi fisiknya pasti lemah. Harta bendanya juga sudah habis barangkali
karena dia sudah berobat ke sana kemari, tabib yang terkenal pun didatangi, tapi tidak mengalami kesembuhan. Ketika mendengar tentang Yesus dan kuasanya, dan Tuhan Yesus yang sanggup melakukan mujizat, wanita ini berusaha sekuat tenaga, dia melangkah, menerobos kerumunan-kerumunan orang dalam kelemahannya, sampai berani menyentuh jubah Yesus, dan dia mengalami kesembuhan, dia mengalami mujizat, Bapak Ibu. Dia berani memperkatakan perkataan imannya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Wanita ini karena usahanya, karena imannya, karena melakukan langkah dalam imannya, sehingga mengalami mujizat, Bapak Ibu. Jadi iman itu harus berani melangkah. Amin. 10 orang kusta ketika datang kepada Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus berkata, tunjukkan kepada para imam bahwa engkau sudah sembuh. Kenyataannya pada saat itu 10 orang kusta, dia melihat dirinya belum mengalami kesembuhan apapun juga, Bapak Ibu. Tapi karena dia beriman, dia berani melangkah, dia tetap berjalan menuju kota untuk bertemu dengan para imam dan menunjukkan bahwa dia sudah sembuh. Di tengah perjalanan ada sesuatu yang terjadi, 10-10-nya mengalami kesembuhan, Bapak Ibu. Jadi yang namanya iman itu harus berani melangkah. Amin. Bapak Ibu, kita harus mengerjakan bagian kita, maka Tuhan pun akan mengerjakan bagiannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, tipe wanita seperti Rut ini, Bapak Ibu. Rut gambaran orang percaya yang tidak melihat teladan dalam kehidupannya, kemudian dia belum pernah melihat kebaikan Tuhan dalam keluarganya sendiri. Ini yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa, Rut ini berani mengambil keputusan untuk terus bergerak maju. Rut ini berani melihat dengan kacamata imannya bahwa Tuhan yang dia percaya sanggup melakukan perubahan di dalam kehidupannya. Rut yakin sama Tuhan, sama Allahnya Naomi, Allah yang hidup, Allah yang benar, dan Rut ini punya komitmen yang luar biasa untuk tetap mengasihi Tuhan dan juga mengasihi mertuanya. Dan pada akhirnya kita tahu, Bapak Ibu, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada Rut dengan mengubah kehidupan Rut dari seorang biasa wanita mandiri dari bangsa Moab, wanita yang hidup sendiri, seorang janda, kemudian dinikahi oleh seorang konglomerat di Bethlehem pada saat itu yang bernama Boas. Ada karya Tuhan dan kuasa Tuhan, ada pengaturan Tuhan dalam kehidupan Rut yang merubah kehidupannya. Bapak Ibu, hal ini juga akan berlaku di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Ketika kita ini mau komitmen dengan Tuhan, mau tetap taat, mau berharap kepada Tuhan, maka pemeliharaan dan pengaturan Tuhan pun akan berlaku dalam kehidupan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Sedikit kesaksian, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Seolah-olah ada satu tangan yang mengatur dalam kehidupan saya dari step menuju ke step yang berikutnya sehingga mengalami hal yang luar biasa. Saya lulus kuliah dari Malang, Bapak Ibu, saya orang biasa, orang sederhana, saya bukan orang pandai, saya bukan lulusan dari universitas favorit, saya IPK saya pun biasa-biasa saja. Tibalah setelah lulus saya bekerja di satu perusahaan yang cukup besar milik konglomerat yang terkenal di Indonesia. Saya bisa diterima di sana, saya tidak ada koneksi, saya tidak ada kenalan, 100% mengandalkan Tuhan. Tibalah saya bisa bekerja di sana selama beberapa tahun, kemudian saya bisa mulai mencicil rumah kecil di pinggiran Jakarta, Bapak Ibu. Kita tahu orang yang bekerja di Jakarta itu, tiap pagi saya naik angkutan pada saat itu. Pertama kali saya di Jakarta, saya bingung naik angkutan. Kalau pagi, angkutan itu lewat penuh. Nyegat angkutan lagi penuh. Rebutan Bapak Ibu naik angkutan. Pulangnya juga gitu.
nyegat angkutan dari sana lihat sudah penuh. Di belakangnya sudah penuh, sampai lama nunggu baru dapat kendaraan. Saya beli rumah di pinggiran Jakarta, Bapak Ibu. Setelah itu sadar, kalau berangkat kerja bagaimana? Harus pindah angkutan berapa kali ini bisa sampai ke kantor. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, ada satu tangan yang seolah-olah mengatur dalam kehidupan saya. Tiba saatnya saya menempati rumah itu, saya dipindahkan ke perusahaan lain, gajinya dilipat, kemudian ada fasilitas mobil yang bisa dipakai sebagai kendaraan pribadi. Ini luar biasa Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan. Seolah-olah ada satu tangan yang mengatur step by step untuk memelihara anak-anaknya Bapak Ibu. Jangan khawatir dan takut Bapak Ibu. Saya selama bekerja tidak pernah mengandalkan koneksi, tidak pernah punya kenalan, tetapi murni bergantung 100% kepada Tuhan saja. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Mari kita tetap taat, tetap mengandalkan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, hal yang belum pernah didengar, hal yang belum pernah dilihat, pasti Tuhan sediakan bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, Rut berani mengambil keputusan yang benar dalam keadaan yang sulit Bapak Ibu. Kita lihat keputusan yang diambil oleh seorang yang bernama Rut ini Bapak Ibu. Dalam kehidupan Rut ini Bapak Ibu, dia berani mengikuti Naomi. Dia berani berkomitmen dalam kehidupannya. Ini yang luar biasa. Kalau kita perhatikan Naomi ini seorang janda. Rut juga seorang janda Bapak Ibu. Dua-duanya janda, tapi bukan janda yang kaya. Kalau Naomi ini seumpama dia janda kaya, saya yakin Orpa dan Rut tanpa diminta pun pasti akan mengikutinya. Mungkin dia berpikir siapa tahu dapat warisan. Tapi dua-duanya, baik Naomi maupun Rut ini bukan janda yang kaya, dia seorang janda yang sangat sederhana dan tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan. Makanya sangat logis jika Orpa ini ketika melihat keadaan Naomi, dia segera pulang ke Moab, dia meninggalkan mertuanya karena setelah dilihat secara kasat mata tidak ada masa depan yang bisa menjanjikan di dalam kehidupannya. Tapi yang luar biasa, Rut berani mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit, dia tetap ikut dengan mertuanya yang bernama Naomi. Bapak Ibu, cinta sejati itu memang memerlukan pengorbanan. Dalam keadaan suka dan duka harus tetap setia. Tidak dalam keadaan suka tok Bapak Ibu, banyak tunggalnya, akeh tunggale Bapak Ibu. Tapi dalam keadaan suka dan duka, demikian pula cinta kita kepada Tuhan, itu memerlukan sebuah pengorbanan. Amin. Jadi mungkin kita mencintai Tuhan, mengorbankan kenyamanan kita Bapak Ibu. Mengorbankan waktu kita. Bangun pagi, kita berfellowship, kita bersaat teduh. Bahkan Pak Nardi tiap pagi subuh tulis renungan, itu tulis firman Tuhan. Orang pada saat itu enak-enaknya tidur. Itu bukti kita kepada cinta kita kepada Tuhan. Kita berani mengorbankan waktu kita untuk pribadi yang kita cintai. Mungkin kita mengorbankan tenaga, mungkin dana, mungkin korban perasaan, dan lain-lain Bapak Ibu. Dan cinta Tuhan kepada kita pun juga penuh pengorbanan. Dia datang ke dunia, merendahkan diri sebagai manusia, kemudian berkorban di kayu salib, mencurahkan darahnya. Semua karena kasihnya buat kita semua, karena kita ini milik kepunyaannya, umat kesayangannya. Amin, Bapak Ibu. Bagi Rut, keputusan untuk mengikuti Naomi, itu berarti dia juga memerlukan pengorbanan, ada hal-hal yang dikorbankan. Yang pertama, dia meninggalkan keluarga dan negerinya. Dia meninggalkan zona kenyamanannya untuk bisa ikut dengan Naomi.
Kemudian dia hidup sebagai wanita mandiri yang belum memiliki anak pada saat itu, belum memiliki keturunan. Berarti dalam kehidupannya Rut ini belum melihat adanya satu harapan yang jelas di dalam kehidupannya. Kemudian dia harus pindah ke negeri asing dengan bahasa yang baru, kebudayaan yang baru, rela meninggalkan kepercayaannya, rela meninggalkan dewa-dewanya yang lama. Kemudian dia belum tahu bahwa di negeri yang baru itu kehidupannya seperti apa, masa depannya seperti apa, mau bekerja seperti apa, belum jelas masa depannya. Rut ini berani mengambil sebuah resiko, Bapak Ibu. Ini keputusan yang luar biasa. Rut berani mengambil komitmen untuk tetap mendampingi Naomi. Dalam Rut 1 ayat 16-17 tadi Bapak Ibu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Bapak Ibu, luar biasa. Rut berani mengambil resiko, berani berkomitmen, Allahmulah Allahku, bangsamulah bangsaku. Dia menetapkan komitmen untuk percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya Rut mengalami perubahan yang luar biasa dalam kehidupannya. Kita pun Bapak Ibu, ketika kita berani berkomitmen, berani menetapkan kepercayaan, berani tetap beriman pada Kristus, maka kita pun akan mengalami kehidupan yang luar biasa bersamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Mungkin hari-hari ini sama keadaan bagi Rut pada saat itu. Akibat masa pandemi kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana masa depan kita, bagaimana pekerjaan kita di depan, bagaimana bisnis kita di depan, bagaimana studi saya ke depan. Tapi tetap berharap dan beriman kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan, pengaturan Tuhan, pemeliharaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Yang ketiga Bapak Ibu. Rut berani mengambil keputusan untuk bergerak maju. Rut berani move on dalam hal ini Bapak Ibu. Terbukti seorang wanita yang bernama Rut ini tidak hanya tinggal berpangku tangan dan merenungi nasibnya dalam kehidupannya Bapak Ibu. Dia tetap mau bergerak maju, dia tetap mau bangkit, kemudian rajin bekerja memungut jelai. Rut berani melakukan aktivitas, tidak tenggelam dalam kesedihannya, tidak hanya merenungi nasibnya, tetapi dia mau bangkit dari keterpurukannya untuk tetap bergerak maju. Rut pasal yang kedua, ayat 2-3, saya lanjutkan ayat yang ke-7, saya bacakan. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ketiga, pergilah ia sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. 7, tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Rut ini orang yang rajin, dia tetap melakukan pekerjaannya Bapak Ibu. Secara manusia ada banyak alasan untuk Rut ini masih tenggelam dalam kesedihannya, untuk merenungi nasibnya, kemudian dia berpangku tangan dengan
nasib yang terjadi dalam kehidupannya, mertuanya meninggal, suaminya meninggal, dia harus pindah ke negeri lain yang belum jelas masa depannya. Yang luar biasa, Ruth ini berani mengambil keputusan move on, Bapak Ibu. Ruth mau bangkit dan melupakan masa lalunya dan bergerak maju. Bapak Ibu, dalam kehidupan ini, saya yakin kita semua pasti pernah berbuat salah, entah itu disengaja ataupun tidak. Kita semua pernah mengambil keputusan yang salah, entah itu disengaja atau tidak, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, jangan sampai kita ini berlarut-larut, tenggelam, berlama-lama dalam kesedihan, merenungi nasib, kemudian menyalahkan diri kita sendiri. Mari kita semua move on, bangkit, maju terus, jangan pernah mundur lagi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat Bapak Ibu, kita harus bisa bangkit dari kesalahan-kesalahan masa lalu, dari keterpurukan masa lalu kita. Bapak Ibu, pertama kali saya melihat gambar ini, Bapak Ibu. Ini adalah lambang dari negara Australia, Bapak Ibu. Saya terheran-heran, di situ ada dua binatang, yang satu kanguru, yang satu burung ilmu, Bapak Ibu. Setelah saya renung-renungkan, itu ini memang dua binatang ini berasal dari benua Australia. Tapi kenapa kok tidak pakai gambar binatang yang lain, koala ataupun kakak tua, kan sama, dia hidupnya di benua Australia. Ternyata setelah saya pelajari, Bapak Ibu, kedua binatang ini ada sesuatu yang unik, baik kanguru maupun burung ilmu ini tidak pernah bisa berjalan dengan mundur, Bapak Ibu. Kita tidak pernah lihat kanguru itu lompat mundur, lompatnya pasti maju. Demikian pula dengan burung ilmu ini, dia akan berjalan maju, tidak bisa berjalan mundur. Ketika dua binatang ini mencoba untuk berjalan mundur, keseimbangannya terganggu dan dia akan jatuh. Itu negeri Australia, Bapak Ibu. Dia tidak mau dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan kesusahan apapun juga, rakyatnya mengalami kemunduran. Dia mau rakyatnya maju, terus maju. Demikian pula kita sebagai orang percaya, jangan pernah kita mundur terhadap masalah yang kita hadapi. Jangan pernah kita mundur ketika menghadapi pergumulan yang berat. Sekali kita beriman kepada Kristus, tetap beriman kepada Kristus, maju terus dalam Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, karena iman Ruth, karena kesetiaan Ruth, karena ketaatan Ruth, karena komitmen Ruth, karena keputusan Ruth dalam mengikuti Allah yang benar, Allah yang hidup, akhirnya kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ruth ini, Bapak Ibu. Bukan secara kebetulan Ruth ini bisa bertemu dengan seorang yang bernama Boaz, yang adalah sanak saudara dari Elimelek, tetapi semuanya dalam rancangan Tuhan, semuanya dalam pengaturan Tuhan, semuanya di dalam kendali Tuhan, dan semuanya dalam campur tangan Tuhan. Ini hal yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Bapak Ibu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu, setelah bertemu dengan Boaz, singkat cerita Ruth ini ditebus dan dinikahi oleh Boaz. Konglomerat di Bethlehem pada saat itu. Boaz ini adalah orang yang taat kepada Tuhan, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Ruth mengalami perubahan dalam kehidupannya dari wanita mandiri yang berasal dari Moab, dari bangsa yang tidak pernah mengenal Allah yang benar, boleh mengenal Allah yang benar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan mujizat. Tidak hanya itu saja, tetapi Ruth ini pada akhirnya mendapat bagian dari silsilah lahirnya Mesias, yaitu Yesus Kristus.
dari pernikahan dengan Boas ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan, semua dalam rancangannya, semua dalam rencananya yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dari pernikahan dengan Boas ini lahirlah seorang yang bernama Obed yang adalah kakeknya Daud, Bapak Ibu. Dalam Matius 1 ayat yang kelima dikatakan, Matius 1 ayat yang kelima, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, dan kita tahu Isai ini memperanakkan Daud. Matius 1 ayat yang pertama dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Luar biasa, artinya keturunan Daud, keturunan Abraham. Rut mengalami perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Dia bisa masuk dalam silsilah yang melahirkan Mesias dalam keturunannya. Ini hal yang luar biasa, ada perubahan dalam kehidupan Rut karena Rut berani mengambil keputusan yang benar di dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dari kisah Rut ini dapat kita simpulkan bahkan bahwa apapun yang kita beritakan, Bapak Ibu, kita menceritakan kepada orang di sekitarnya tentang Tuhan Yesus, tentang kuasanya, tentang keselamatan di dalamnya, benih yang kita tabur itu tidak akan sia-sia, pasti menuai pada waktunya. Amin. Yang kedua, Rut ini menceritakan tentang kehidupan yang penuh dengan kasih. Dia mengasihi Allah, dia mengasihi mertuanya, akhirnya dalam kehidupannya menikmati buah kasih dari kasih yang dihasilkan itu, Bapak Ibu. Kisah Rut ini mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah ini, dia Allah yang setia, dia selalu memperhatikan anak-anaknya, yang senantiasa taat kepadanya, yang rendah hati, dan kita tahu bahwa hal-hal yang tidak pernah kita dengar, hal-hal yang tidak pernah kita lihat, Tuhan pasti sediakan buat kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir di sini, kisah Rut ini menggambarkan bahwa Allah kita sejak dulu telah merancangkan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa di luar bangsa Israel, yaitu bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Seperti kisah Rut ini, dia berasal dari Moab, yaitu suatu bangsa yang tidak mengenal Allah. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan ini kita minta kepada Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita, sehingga kita ini tidak salah mengambil keputusan, supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin. Ada satu joke Bapak Ibu yang mengatakan, salah masak nasi akan menyesal seharian karena jadi bubur, Bapak Ibu. Salah potong rambut akan menyesal sebulan. Salah mengerjakan soal ujian, menyesal 1 tahun karena tidak lulus. Salah pilih pasangan hidup, kita akan menyesal seumur hidup. Tapi salah pilih juru selamat, kita akan menyesal selama-lamanya. Karena kita sebagai orang percaya, hanya satu juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita sudah belajar, Bapak Ibu, dari kisah Rut ini, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, berani mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kemudian yang kedua, berani mengambil keputusan yang benar dalam keadaan yang sulit. Yang ketiga, berani mengambil keputusan untuk terus bergerak maju, move on. Amin. Katakan kanan kiri, Bapak Ibu, mari kita move on, Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Kiranya firman Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami mau belajar dari kisah Rut ini, Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami, memimpin kami, Tuhan.
untuk bisa kami selalu mengambil keputusan-keputusan yang tepat Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai rancangan-Mu, sesuai rencana-Mu yang Kau canangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua tidak tenggelam dalam masalah yang harus kami hadapi. Kami mau bangkit Tuhan, kami mau senantiasa bergerak maju Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah tempat kami bersandar. Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup melakukan mujizat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan tetap berbicara kepada kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan. Membimbing kami, menuntun kami Tuhan, memberikan pengertian-pengertian yang baru supaya kehidupan kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama satukan hati dan iman kita datang di hadirat Tuhan. Kita akan membawa doa syafaat ini kepada Dia yang sanggup dan mampu untuk menjawabnya. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi Tuhan, Kau membuktikan bahwa firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu menyatakan kepada kami hal-hal yang tadinya tersembunyi, tetapi tidak untuk selama-lamanya. Tadinya asing bagi kami Tuhan, tetapi juga tidak untuk selama-lamanya. Firman-Mu membukakan kepada kami Tuhan jalan untuk datang ke hadirat-Mu. Untuk itu Tuhan, seperti yang diperkatakan oleh hamba-Mu Yosua, bahwa kami dan seisi rumah kami memilih untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Bapak Simon Sukoco, beserta dengan seisi rumahnya yang telah memilih jalan yang Tuhan tetapkan bagi dia dan melakukan segala sesuatu sesuai yang Tuhan arahkan. Sehingga Tuhan, mujizat demi mujizat yang telah dia alami bukan hanya menjadi berkat bagi keluarganya, tetapi juga bagi orang yang mendengar. Iman kami dibangun Tuhan, percaya kami bertambah kepadamu. Dan kami yakin Tuhan, kuasa yang sama akan mendatangkan mujizat demi mujizat dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Kami rindu bahwa setiap kami ya Bapa yang telah mendengarkan apa saja yang sudah disaksikan, apa saja yang sudah diberitakan, apa saja yang sudah diajarkan pada pagi hari ini ya Tuhan, mengalami perjalanan iman yang sama, mengalami pertumbuhan, mengalami satu terobosan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan akan ada banyak kesaksian yang akan diperkatakan, dinyatakan di mimbar ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bukan satu hal yang kebetulan pada hari ini kami berada di tempat ini. Sebab kami percaya Tuhan, Roh yang sama yang ada di dalam setiap kami yang menuntun kami untuk berada di tempat ini. Untuk mendengar firman-Mu, perkataan-Mu, perkataan yang mengandung perintah dan kuasa itu. Kami terima Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami saat ini berdoa Bapa, bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden yang telah Engkau pilih dan Engkau tetapkan bagi bangsa ini, telah menuntun kami Tuhan, untuk melalui berbagai keadaan, situasi-situasi sulit seperti pandemi yang baru saja terjadi ya Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh melihat hasilnya hari ini. Kami percaya Tuhan, Bapak Presiden yang sudah Engkau pilih beserta dengan para menteri dan segenap jajaran, semuanya Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan Tuhan tolong supaya apa yang sudah baik ini Tuhan akan terus bertumbuh di kemudian hari. Seperti yang sudah terjadi ya Tuhan, pemimpin-pemimpin yang akan datang pun Tuhan, Tuhan yang tolong kami memilih pemimpin yang tepat. Pada waktunya nanti,
pada waktunya di mana nanti akan terjadi pemilihan umum Tuhan. Tuhan akan pilihkan bagi kami pemimpin-pemimpin bukan hanya bagi bangsa dan negara ini, tetapi juga untuk setiap daerah-daerah Tuhan yang akan melakukan pilkada. Tuhan munculkan orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang setia kepada bangsa dan negara ini, orang-orang yang setia kepada Undang-Undang 45 dan Pancasila ya Tuhan, orang-orang yang rindu Indonesia maju dan berkiprah. Didengar namanya dari ujung barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dan pada waktu itu Tuhan, kami juga percaya anak-anak Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, sebagai apapun Engkau tetapkan peran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu oleh kuasa Roh Kudus yang sudah Engkau curahkan akan membawa kami ya Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi orang-orang yang memiliki visi yang datang daripadamu itu. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rangkaian kegiatan yang akan terjadi dalam minggu-minggu yang akan datang ini ya Tuhan, di mana mobilitas manusia akan begitu luar biasanya. Kami berdoa Tuhan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa Tuhan, jauhkan dari segala bahaya dan kecelakaan. Kami berdoa, kami memohon Tuhan, supaya segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengacaukan rangkaian acara Tuhan, kami ikat, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan, di mana keluarga dengan keluarga akan saling bertemu Tuhan selama pandemi ini kami mengalami hambatan. Kami juga berdoa sebab akan banyak orang-orang dalam keluarga-keluarga ini Tuhan akan bepergian untuk bertamasya. Tuhan biarlah segala acara liburan ini Tuhan dapat dinikmati untuk membangkitkan sukacita, untuk menguatkan kembali Tuhan kehidupan di dalam keluarga-keluarga ini. Terima kasih Bapak. Masa kebangkitan perekonomian bagi bangsa Indonesia ini biarlah juga berjalan dengan baik Tuhan. Kami berterima kasih untuk seluruh jajaran kementerian yang dapat menopang kegiatan-kegiatan perekonomian Tuhan di Indonesia ini, sehingga kesempatan yang dapat diraih Tuhan dengan kekayaan alam yang kami miliki ini Tuhan dapat mensejahterakan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak. Terlebih saat ini kami juga mau berdoa bagi kota kami tercinta, kota Surabaya ini ya Tuhan, yang sudah Engkau tuntun dalam masa-masa pandemi dan sebelum pandemi, sekalipun ada beberapa kejadian, Tuhan kami selalu bangkit, kami selalu bergotong royong, kami selalu bersatu. Kami tidak lagi membeda-bedakan Tuhan, dan biarlah gereja Tuhan kembali diaktifkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, kemasyarakatan yang ada ini ya Bapak. Peran gereja sangat penting bagi kota ini Tuhan, sebab kami tahu ya Tuhan, di sanalah ya Bapak ada begitu banyak pemimpin-pemimpin dalam kegiatan perekonomian, pemimpin-pemimpin dalam kegiatan kemasyarakatan, pemimpin-pemimpin yang dapat melakukan sesuatu yang berbeda untuk menjadikan kota ini semakin maju dan semakin maju. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, kota kami ini Tuhan akan menjadi semakin baik dan semakin baik di waktu yang akan datang. Berkati Bapak Wali Kota dan berkati para pemimpin yang ada di kota Surabaya ini Tuhan, baik di tingkat kepolisian dan kehakiman dan kejaksaan dan semua Tuhan, camat, lurah Tuhan, semuanya Tuhan akan menjadi satu untuk memajukan kota Surabaya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-Mu, gereja yang Tuhan sudah tetapkan sebagai diaspora untuk berada dimanapun ada kesempatan nama Tuhan diperkenalkan,
Berkati hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau beri visi ya Tuhan selama ini. Berkati proses untuk menentukan kepala-kepala yang ada untuk memimpin setiap cabang Tuhan. Berkati ya Tuhan kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Baik itu tadi dikatakan di tim WBI, di kegiatan sekolah minggu, pengajaran-pengajaran, pelayanan diakonia, pelayanan misi. Tuhan, biarlah ada anak-anak Tuhan yang rindu untuk melayani sebagaimana yang Tuhan sudah berikan talenta-talenta kepada mereka. Tuhan juga kumpulkan kami ya Tuhan setiap minggu dan setiap hari-hari di mana Tuhan sudah tetapkan untuk kegiatan-kegiatan ibadah tengah minggu, ibadah doa, dan yang lain-lain ya Tuhan, supaya gereja-Mu semakin hari semakin bertumbuh. Dan juga Tuhan berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang bertugas baik sebagai penatua, diaken, juga full timer ya Tuhan. Mereka semua yang setia kepada-Mu ya Tuhan. Kami percaya pemeliharaan Tuhan ada pada anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba-Mu yang setia ini. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan seluruh doa ini ya Bapa kami panjatkan di dalam nama-Mu dan kami akan berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya, aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan kuasa, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku, menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku, memberkatiku. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih buat ibadah kami dari awal pada akhirnya. Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Tuhan sudah melalui setiap kami, mulai kuasa-Mu, mulai firman Tuhan yang sudah kami terima. Saatnya kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman itu adalah firman yang hidup, akan menghidupi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri, di mana kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan sudah bukan tinggal untuk memberkati kami semua. Mari Bapak itu terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai saudara, yang memberkati saudara, diberkati pada engkau masuk, diberkati pada engkau keluar, diberkati ibadah dan pelayanan, diberkati pekerjaan bisnis, diberkati keluarga rumah tanggamu. Di dalam nama Yesus, mari Bapak yang terima berkat katakan, amin. Amin. Selamat siang, Selamat selamat siang. hari Minggu dan berkati.